ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah kesaktian Raja Opupioan. Ratusan tahun silam di Pulau Samosir, Raja Opupioan dikenal dengan kesaktiannya, teman. Kesaktiannya adalah Parsangkalia Simataniari Talitumali. Ini merupakan raja keturunan dari Toga Nainggolan, yaitu Toga Sihombar atau Tungkup Raja. Kesaktiannya yang dahulu kala digunakan untuk mengalahkan musuh cukup dikenal di bumi Samosir sampai ke Humbang Hasundutan. Alkisah, teman. Menurut sejarah Raja Opupioan, ia melakukan perjalanan jauh hingga ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya, yang terdapat banyak raja-raja. Salah satunya adalah Raja Sihombing. Proses perebutan wilayah kerajaan di Tanah Batak menjadi sebuah peluang emas bagi Raja Opupioan yang mengandalkan kesaktiannya, yaitu Parsakalia Simataniari Talitumali. Ya teman, diceritakan bahwa Raja Sihombing menawarkan sebuah tawaran yang cukup menantang bagi Raja Opupioan, yakni perjanjian jika Raja Opupioan mampu membantu Raja Sihombing untuk menaklukkan musuh dalam merebut atau mempertahankan wilayah kerajaan Sihombing di Humbang Hasundutan, maka Raja Opupioan diperkenankan mempersunting putri Raja Sihombing. Keyakinan Raja Opupioan dengan kesaktiannya yang tidak diragukan lagi menguatkan semangat Raja Opupioan untuk menerima tawaran tersebut, teman. Ya, sehingga Raja Opupioan memutuskan untuk membantu Raja Sihombing dalam pertarungan untuk merebut wilayah kerajaan di Humbang Hasundutan. Dengan kesaktian Raja Opupioan Parsangkalia Simataniari Talitumali, musuh pun seketika ditaklukkan. Ya, cara menggunakan kesaktian tersebut adalah mengayunkan tali melingkari semua musuh yang akan diserang, sehingga musuh-musuh yang sudah menyentuh tali sakti tersebut akan lumpuh dan tak bergerak, atau linglung kehilangan akal pikiran. Iya teman, jika Raja Opupioan menang, bukan hanya dapat mempersunting putri Boru Sihombing saja, teman, namun juga ia akan diberi upah berupa harta karun dan sebidang tanah di Humbang Hasundutan. Singkat cerita teman, dalam pertempuran sengit tersebut, Raja Opupioan menang dalam pertempuran. Kemudian dengan bangga Raja Opupioan membawa pulang putri Raja Sihombing ke Bonaposogit Nainggolan untuk dipestakan sesuai hukum adat istiadat yang berlaku bagi kerajaan Nainggolan di Samosir. Iya, dari hasil perkawinan Raja Opupioan dengan Boru Sihombing dari Sipultak Humbang Hasundutan, lahirlah 6 putra, yaitu yang pertama, Pioan, tinggal di Nainggolan. Yang kedua, Hagoaran, tinggal di Siborotan, Nainggolan. Yang ketiga, Sionggang, tinggal di Lontung, Tomok. Yang keempat, Hutasada, tinggal di Hutasaribu, Humbahas. Yang kelima, Tongga Mulia, tinggal di Lumban Haryara, Pahae. Yang keenam, Gundas. Kemudian setelah berselang beberapa puluh tahun, perang antar kerajaan di wilayah Humbang Hasundutan pun kembali terjadi. Sehingga teman, Raja Sihombing memanggil kembali Opupioan yang sudah menjadi bagian dari keluarganya karena telah mempersunting putrinya. Iya, mendapat undangan itu teman, Raja Opupioan dengan sigap bergegas menuju kampung mertuanya di Sipultak Humbang Hasundutan. Iya, untuk segera menaklukkan musuh-musuh yang ingin merebut kembali wilayah kerajaan Sihombing tersebut. Sesampainya di Sipultak Humbahas, Raja Opupioan bersama dengan pasukan kerajaan Raja Sihombing melakukan penyerangan terhadap musuh-musuh yang ingin merebut wilayah kerajaan tersebut dengan mengandalkan kesaktiannya Parsangkalia Simataniari Talitumali. Untuk kedua kalinya teman, Raja Opupioan dengan cepat melumpuhkan seluruh lawan sehingga lawan bertekuk lutut.
Akan tetapi teman, ketika perang sedang berlangsung, karena semangat yang sudah berapi-api dari seluruh keturunan kerajaan Siombing tersebut, salah seorang wanita atau menantu dari Raja Siombing atau istri dari anak Raja Siombing turut dalam perang melawan musuh kerajaan. Tepat pada penaklukan terakhir musuh-musuh kerajaan Siombing, Raja Opupioan menggunakan kesaktiannya dengan membentangkan tali kesaktiannya tersebut melingkari sisa-sisa musuh yang berduyun-duyun ke arah mereka. Dan seketika takluklah sisa-sisa musuh kerajaan Siombing tersebut. Ya, dalam lingkaran tali kesaktian Raja Opupioan. Malangnya teman, ketika tali kesaktian tersebut dibentangkan, ternyata menantu Raja Siombing atau istri anak Raja Siombing, yang dalam bahasan Batak istri anak Raja Siombing tersebut disebut Inang Bao bagi Raja Opupioan, ikut terseret dalam lingkaran tali kesaktian Raja Opupioan, sehingga mengakibatkan pengaruh yang sangat fatal teman. Ya, di mana sesuai kekuatan dari tali kesaktian Raja Opupioan, bahwa setiap orang yang terkena dengan lingkaran tali tersebut akan mengalami perubahan sikap yang dari kebencian tiba-tiba berubah menjadi rasa suka, sayang, dan takut kepada pemilik tali, yaitu Raja Opupioan. Istri anak Raja Siombing tersebut atau Inang Bao Raja Opupioan seketika berubah drastis oleh pengaruh kekuatan tali kesaktian tersebut teman. Sementara dalam hukum adat Batak bahwa yang disebut marbao adalah hal yang sangat-sangat dijaga dan sangat dihormati. Tidak bisa sembarangan bertemu atau berbicara, karena hal tersebut dalam adat istiadat Batak Toba adalah hal yang sangat dipantangkan. Namun akibat pengaruh dari kekuatan kesaktian Raja Opupioan, Inang Bao-nya malah mengungkapkan rasa cinta kepada Raja Opupioan yang dalam adat Batak sangat dilarang keras. Ya, konsekuensi dari hukum yang berlaku dalam kekuatan kesaktian Raja Opupioan mau tidak mau harus diterima. Sehingga seusai perang, Inang Bao-nya harus dinikahi diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh pihak kerajaan Siombing yang dalam hal tersebut merupakan istri dari anak raja atau Nialap Nilaini Raja Opupioan. Raja Opupioan menyembunyikan peristiwa tersebut teman, karena takut mengingat hukum yang sudah turun-temurun berlangsung dalam adat istiadat orang Batak Toba. Inang Bao-nya terpaksa dinikahi di sebuah tempat yang tersembunyi di huta Humbang Hasudutan. Namun malang teman, tak lama kemudian aib tersebut diketahui pihak kerajaan Raja Siombing yang dengan sentak memicu kemarahan besar pihak kerajaan Siombing karena Raja Opupioan dinilai sudah melakukan hal yang sangat terlarang dalam adat istiadat orang Batak Toba. Sehingga kemarahan pihak kerajaan Siombing berlanjut dengan melakukan pencarian Raja Opupioan di wilayah Humbang Hasudutan. Singkat cerita teman, nasib Raja Opupioan berakhir tragis ketika pihak kerajaan telah menemukan persembunyian mereka di huta. Ya, Raja Opupioan terpaksa dibunuh dengan cara yang mengerikan. Dan akhirnya teman, Raja Opupioan meninggal dunia di Humbang Hasudutan. Kabar duka ini juga segera disampaikan ke kampung halaman Raja Opupioan di Lumban Sona, yang saat ini sudah menjadi salah satu kelurahan di Nainggolan, yaitu Kelurahan Sirumah Hombar. Mengetahui berita tersebut, pihak keluarga Raja Opupioan tidak dapat berbuat banyak karena hal tersebut memang bertentangan dengan hukum adat Batak Toba. Singkat cerita teman, pihak keluarga Raja Opupioan menunggu beberapa lama hingga amarah pihak kerajaan Siombing di Humbahas mereda. Lalu keluarga Raja Opupioan dengan acara adat mendatangi keluarga Raja Siombing di Humbahas. Ya, guna memohon izin agar tulang belulang Raja Opupioan dapat dibawa pulang ke tempat asalnya bersama tali kesaktian Raja Opupioan ke Nainggolan, Samosir. Dengan merasa tak berdaya dan masih mengalirnya darah kekeluargaan, di mana pada saat itu istri Raja Opupioan turut datang memohon kepada orang tuanya agar tulang belulang suaminya yaitu Raja Opupioan dapat dibawa kembali ke Nainggolan. Akhirnya pihak Raja Siombing menyetujui permohonan mereka dengan damai. Semenjak itu teman, hubungan kekeluargaan antara kerajaan Siombing dengan kerajaan Lumban Tungkup kembali membaik. Dan tulang belulang Raja Opupioan dimakamkan di lokasi tanah kerajaan yang sampai saat ini digunakan sebagai lokasi gedung sekolah SMP KHBP Nainggolan di Simpang 4 Nainggolan. Sayangnya teman,
Makam kerajaan Raja Opupioan tersebut tidak terawat baik. Bahkan sebagian besar keturunan keluarga besar Nainggolan Lumban Tungkup tidak mengetahui hal tersebut dan tidak tahu di mana makam nenek moyang mereka. Ya teman, tembok sejarah Raja Opupioan Nainggolan tepatnya di Simpang 4 Nainggolan Samosir. Sedangkan tali kesaktian Raja Opupioan dengan pegangan tulang lengan manusia dibalut dengan perak bertuliskan tulisan Batak kuno saat ini disimpan di kediaman Nagari Lumban Tungkup tepatnya di Kelurahan Sirumah Hombar. Menurut cerita teman, tidak sembarangan orang yang dapat melihat benda tersebut kecuali yang berkunjung masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nainggolan. Dan jika memang pengunjung merupakan orang yang berkeinginan baik untuk melihat langsung tali kesaktian tersebut, diperbolehkan dengan syarat tidak berpikir yang aneh-aneh atau mempunyai niat buruk. Dan menurut kesaksian orang tua dulu, bahwa tak sedikit pengunjung tiba-tiba gemetar dan berkeringat lalu pingsan ketika melihat benda bersejarah tersebut dikarenakan adanya kebohongan dalam dirinya, di mana dia mengklaim bahwa dia masih keturunan Nainggolan guna diberi izin melihat benda bersejarah tersebut. Bahkan diceritakan lebih lanjut teman, tidak sedikit kejadian aneh yang terjadi, yaitu ketika pengunjung yang berusaha mengabadikan foto dari benda bersejarah tersebut tidak berhasil atau foto rusak total. Nah teman, itu tadi adalah sejarah kesaktian Raja Opupioan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.